Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu dalam kehidupan kita sudah tidak asing dengan istilah gibah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gibah kemudian diartikan sebagai proses mencela seseorang, atau seringkali kita juga istilahkan dengan ungkapan ngerasani. Tentu hal itu menjadi sebuah hal yang tidak baik dalam kehidupan manusia. Tetapi realitanya itulah yang terjadi. Dalam kehidupan kita selalu gibah, ngerasani orang lain, menganggap orang lain tidak ada baiknya. Yang ada dalam pemikiran kita adalah ketika orang tersebut melakukan kebaikan, kita menganggapnya sebagai bentuk pencitraan. Tetapi kalau kemudian seorang itu melakukan hal buruk, maka kita akan mencela, mencacat habis-habisan. Nah, hal itulah yang kemudian juga nampak dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel melakukan dosa, banyak orang yang kemudian mencela, mencacat bangsa Israel. Tetapi syukur kepada Allah, dalam Yeremia 50 ayatnya yang ke-20, di situ mengatakan bahwa pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatinya, dan dosa Yehuda tidak ada ditemukannya, sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Allah itu memberikan pengampunan kepada umat-Nya. Pengampunan yang Tuhan berikan menjadikan seseorang yang awalnya hidup dalam kecacatan dipulihkan menjadi hidup yang berkelimpahan. Sehingga setiap dosa, kesalahan itu menjadi hilang. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini kita belajar bersama, daripada kita harus mencela orang lain, karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita, lebih baik kita hidup dalam kekudusan, mengarahkan, menasihati, sehingga seseorang hidup jauh lebih baik dan terjadi sebuah perubahan. Mari kita bersama-sama merefleksikan hal itu, karena kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan penebusan dari Tuhan, sehingga sudah selayaknya kita hidup kudus, tanpa mencela orang lain, dan tetap taat serta setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, saat ini Engkau ingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, tetapi melalui pengorbanan-Mu, Engkau menjadikan hidup kami kudus dan berkenan. Oleh karena itu, dengan keyakinan iman yang teguh dalam menjalin relasi sosial, ketika kami melihat saudara-saudara kami hidup dalam kesalahan, biarlah kami juga dapat menasihati, sehingga saudara kami boleh hidup dalam kelimpahan,
bukan justru mencela ataupun mencari kesalahan-kesalahan orang lain, karena itu merupakan hidup yang tidak Tuhan kehendaki. Dengan setia dan taat akan firman-Mu, kami tentunya akan Tuhan mampukan hidup dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari hidup kita senantiasa menjalani kekudusan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.